Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pembelajaran kimia berbasis etnosains dan kearifan lokal akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang identifikasi etnosains lokal masyarakat Melayu yang berkaitan dengan topik-topik kimia dan identifikasi sains lokal masyarakat Lampung. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Reni Junisa dengan NPM 2213023069 dan rekan saya Tira Pia Rianti dengan NPM 2213023010, Suci Tri Aurelia NPM 2213023016, Aprila Salsabella NPM 2213023028, Salsabila Ananta dengan NPM 2213023053, Alen Ferdiansah dengan NPM 2213023060, dan Peri Kusuma Sonus dengan NPM 2253023001. Berikut penyajian materi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya, Kira Fiardianti dengan NPM 2213023010 akan melanjutkan presentasi kali ini. Sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang materi kali ini, perlu kita ketahui bahwa pengetahuan berbasis etnosains digunakan oleh masyarakat secara turun-temurun sesuai kearifan lokal di setiap daerah, seperti pengetahuan etnosains di Melayu dan Lampung. Contohnya di Melayu, terdapat kebudayaan bertanggas dan juga tradisi memakan makanan pedas. Di Lampung, terdapat kebudayaan belangiran atau belimau. Lalu, ada tradisi masyarakat Lampung Barat yaitu nganggas. Baik, slide selanjutnya terdapat contoh etnosains masyarakat Melayu, yaitu tradisi lemang, tradisi betanggas, dan tradisi mandi bulimau. Yang pertama, tradisi lemang. Lemang merupakan makanan tradisional khas masyarakat Melayu, terutama yang mendiami Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi serta di Semenanjung Malaya, dan masih eksis di tengah masyarakat tersebut hingga sekarang. Dalam proses pembuatan lemang, suhu pemasakan yang digunakan yaitu pengukusan suhu uap panas yang terukur berkisar 80-95 derajat Celcius. Pada metode perebusan menggunakan suhu didih air 100 derajat Celcius dan pada metode pembakaran suhu panas yang terukur berkisar 128,4 derajat Celcius sampai 211,6 derajat Celcius selama 2 jam. Saya Sucitri Aurelia dengan NPM 22130230016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaitan pembelajaran kimia dengan tradisi lemang, yaitu pada proses pemasakan dan penambahan asap cair itu menyebabkan tekstur lemang berubah dengan penggunaan bahan pengawet. Kemudian pada proses pemanasan itu mengakibatkan berkurangnya kadar karbohidrat dan juga glukosa pada nasi. Kemudian pada proses pemanasan ini juga itu mengakibatkan leaching atau kerusakannya molekul pati. Proses pemanasan dengan suhu yang tinggi akan mengubah bentuk pati menjadi bentuk pati yang tergelatinasi sehingga granula pati yang rusak akan semakin banyak. Nah, kemudian pemasakan dengan bambu itu dipercaya akan menghasilkan cita rasa yang berbeda. Adapun bahan-bahan kimia yang terkandung dalam pembuatan lemang yaitu ada santan atau pati, beras ketan, dan juga pengawet yaitu potasium sorbat yang merupakan garam kalium dari asam sorbat dan juga asap cair yang mengandung senyawa aldehid, furan, eter, keton, asam, dan juga fenolik. Sedangkan santan atau pati itu mengalami hidrolisis dalam air liur ataupun lambung dengan enzim yang disebut amilase. Nah, hidrolisis tersebut dengan adanya asam mengarah ke pembentukan glukosa. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alen Ferdiansyah dengan NPM 2213023060. Di sini saya akan melanjutkan mengenai tradisi Betanggas. Tradisi Betanggas dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Rempah-rempah yang dipakai pada tradisi Betanggas ini membuat tubuh menjadi wangi. Mandi Batanggas sendiri yaitu merupakan mandi uap berupa rempah-rempah yang dilakukan oleh seseorang yang hendak menikah pada tengah malam menjelang dini hari atau 2 hari sebelum acaranya berlangsung. Dalam tradisi Betanggas,
terdapat rempah-rempah yang dipakai seperti akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelebat, daun nilam, serta daun pandan, dan masih banyak lagi. Yang tujuan dari tradisi ini adalah tubuh dapat menjadi wangi. Hal lain yang diperlukan seperti air panas, tapak bara, tempat duduk, dan kain untuk calon melaksanakan acara tersebut. Kemudian, bahan-bahan seperti daun sariwangi, daun pandan, kembang 7 warna, daun salam, jeruk purut, dan daun sirih dipanaskan hingga mendidih. Lalu, calon pengantin laki-laki akan dihadapkan ke uap rempah-rempah tersebut dengan hanya menggunakan tikar yang digulung di badannya sampai uap rempah-rempah tersebut mendingin. Senyawa kimia yang terkandung dalam campuran tersebut adalah fenol, aromatik, serta enzim. Tradisi budaya mandi Balimau. Tradisi ini sudah ada ratusan tahun yang lalu dan memiliki nilai-nilai sakral dan nilai-nilai luhur yang harus dilakukan. Bahan mandi Balimau ini yaitu ramuan yang terdiri dari rebusan limau perut atau limau nipis, daun pandan, mayang pinang muda, akar wangi, bunga-bungaan, dan sebagainya yang bisa membuat tubuh wangi dalam waktu yang lama. Semua ramuan itu ditumbuk ke dalam lesung dan kemudian airnya diperas. Jeruk nipis atau limau mengandung unsur-unsur senyawa kimia yang bermanfaat, misalnya asam sitrat, asam amino atau triptofan, minyak atsiri, limonen, felandren, lemon, kamfer, kadinen, altikladehid, damar, glikosida, asam sitrun, lemak, kalsium, fosfor, besi, belerang, dan vitamin C. Selain itu, jeruk juga mengandung senyawa saponin dan flavonoid. Jeruk limau juga kaya akan vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, kalsium, kalium, dan kolin. Berbagai jenis antioksidan dapat ditemukan di dalamnya, seperti flavonoid dan polifenol. Polifenol adalah kelompok zat kimia yang ditemukan pada tumbuhan. Zat ini memiliki tanda yang khas, yaitu memiliki banyak gugus fenol dalam molekulnya. Polifenol sering terdapat dalam bentuk glikosida dan mudah larut dalam pelarut yang polar. Baik, selanjutnya beberapa contoh etnosains masyarakat Lampung. Yang pertama ada tradisi Nanggas. Yang kedua ada tradisi Rempong Damar. Dan yang ketiga ada Tempoyak. Tradisi Nanggas. Nanggas merupakan tradisi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Nanggas adalah tradisi mengunyah daun sirih bersamaan dengan kapur sirih yang dipercaya dapat menguatkan gigi. Daun sirih telah terbukti secara ilmiah memiliki aktivitas sebagai antibakteri, antioksidan, dan anti jamur, terutama terhadap bakteri Streptococcus mutans. Bakteri ini yang menyebabkan karies gigi atau kondisi awal gigi berlubang. Minyak atsiri daun sirih diketahui memiliki daya antibakteri. Hal ini disebabkan oleh keadaan senyawa fenol dan turunannya yang dapat mengubah sifat protein sel bakteri. Dalam mencegah pembentukan plak gigi, katekin bekerja dengan cara mendenaturasi protein dari bakteri. Protein yang mengalami denaturasi akan kehilangan aktivitas fisiologis sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Perubahan struktur protein pada dinding sel bakteri akan meningkatkan permeabilitas sel sehingga pertumbuhan sel akan terhambat dan kemudian sel menjadi rusak. Kehadiran fenol yang merupakan senyawa toksik mengakibatkan struktur 3 dimensi protein terganggu dan terbuka menjadi struktur asyak tanpa adanya kerusakan pada struktur kerangka kovalen. Hal ini menyebabkan protein denaturasi. Deret asam amino protein tersebut tetap utuh setelah denaturasi, namun aktivitas biologisnya menjadi rusak sehingga protein tidak dapat melakukan fungsinya. Sekian, terima kasih. Daun sirih mengandung senyawa antibakteri yaitu kapikol, eugenol, dan fenol asetat.
Bahan-bahan ini bersifat antibakteri. Fenol dan derivatnya seperti kapikol dan eugenol merupakan senyawa toksik. Kapikol juga dapat menghambat aktivasi enzim glukosiltransferase dari Streptococcus mutans sehingga glukosa yang ada tidak diubah menjadi glukan. Sedangkan kapur sirih atau dalam kimia disebut dengan kalsium hidroksida, memiliki sifat antibakteri dan mineralisasi. Etnosains masyarakat Lampung selanjutnya yaitu repong damar. Damar mata kucing, sering disingkat menjadi getah damar, merupakan salah satu produk unggulan dari hasil hutan, bukan kayu Indonesia. Budidaya damar memiliki dua manfaat besar, yaitu upaya pelestarian hutan dan pengembangan ekonomi. Dalam tatanan kehidupan masyarakat Kerui, rempong damar menjadi bagian yang tak terpisahkan, bahkan menjadi bagian dari jati diri masyarakat ini. Dahulu, repong damar menjadi simbol status kepemilikan tanah oleh masyarakat Kerui, di mana tanah hutan yang sudah dibuka oleh seseorang tidak akan bisa lagi digugat oleh yang lainnya, bila tanah bekas hutan tersebut sudah berwujud repong damar. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Getah damar tersebut mengandung senyawa yang mempunyai gugus alkil, karbonil, vinil, dan hidroksil. Adanya gugus alkil ditunjukkan oleh serapan CH pada 2950 cm per cm min 1, sedangkan gugus vinil tampak sebagai puncak kecil pada 1653 cm per cm. Gugus hidroksil ditunjukkan oleh puncak lebar pada 3473 sampai 3312 cm per cm. Getah damar mata kucing mengandung sekitar 67 senyawa dan dapat dikategorikan menjadi 4 golongan, yaitu karbon tetrasiklik, pentasiklik, senyawa C15, dan golongan lainnya. Tempoyak khas Lampung merupakan olahan fermentasi durian dengan rasa yang unik dan aroma yang sedikit menyengat. Durian memiliki kandungan gizi yang khasiatnya cukup tinggi. Hasil penelitian ilmiah mengatakan bahwa durian mengandung unsur sodium, karbohidrat, serat, protein, kalium, fosfor, karoten, potasium, zat besi, vitamin C, tiamin, siasin, riboflavin, vitamin B1, B2, dan vitamin C, serta kalium dan fosfor. Sebagai makanan hasil fermentasi, pembuatan tempoyak melibatkan sejumlah mikroorganisme penghasil asam laknat, atau lebih dikenal dengan bakteri asam laknat. Proses pembuatan tempoyak adalah reaksi fermentasi laktat heterofermentasi. Artinya selama proses terbentuknya produk, tempoyak tidak hanya menghasilkan asam laktat saja, tapi juga menghasilkan produk asam organik lainnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Itu tadi penyajian materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu pembelajaran kimia akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik apabila guru memperhatikan budaya yang ada di sekitar peserta didik, sehingga materi kimia akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran. Suparwoto dan Suwardana juga menyatakan bahwa pengintegrasian budaya dalam pembelajaran akan dapat meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap potensi budaya daerahnya dan akan memiliki keinginan untuk terus melestarikannya. Dalam hal ini yang dilestarikan yaitu tradisi masyarakat Melayu dan Lampung. Sehingga penting untuk mengidentifikasi etnosains dalam pembelajaran kimia yang terdapat pada masyarakat Melayu dan Lampung. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.